Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari bersama-sama saat ini kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari bawa seluruh persembahanmu yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hati Tuhan. Sebab itu yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan kami mau nyatakan, semua karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau bawa ucapan syukur kami kepadamu. Kami mau beri yang terbaik kepadamu. Lewat pujian dan penyembahan kami. Bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas itu menjamah setiap hati, setiap pikiran kami. Sehingga Tuhan, apapun yang kami lakukan saat ini, itu semua menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau buka hati kami. Kami terima Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat kami. Allah yang hidup, Allah yang kekal, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Mu. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. 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 Mari sama-sama dengan segenap hatimu katakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan
dan saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta. Haleluya, 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 saya cinta Engkau Yesus. Tinggi kedua tanganmu, nyatakan haleluya, haleluya, saya cinta, kami mencinta Engkau. Oh, haleluya, haleluya, cinta Yesus dengan segenap hatimu. Haleluya, haleluya, cinta Yesus. Dengan segenap jiwa kami, dengan seluruh kekuatan kami Tuhan, kami akan terus mengasihi-Mu, mencintai-Mu Tuhan, lebih dari segala-galanya. Oh, kami mengasihi-Mu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
sepenuh hati, dengan segenap hati kami. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Bentuk hidup kami untuk menjadi serupa dengan Engkau. Ubah hati kami Tuhan, menjadi hati yang benar-benar mengasihi-Mu, yang benar-benar mencintai-Mu Tuhan. Bukan hanya sekedar dengan kata kami mengasihi-Mu, tapi ini keluar dari hati kami bahwa kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Oh, oh Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dengan segenap hatimu katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Angkat tinggi kedua tanganmu dengan segenap hatimu, katakan, ku mau seperti-Mu. Yes Lord Jesus. Disempurnakan dalam segenap jalanku Tuhan. Selalu memuliakan Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu, sempurnakan hidup kami Tuhan, dalam segenap jalanku, memuliakan aku mau seperti-Mu. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, Sempurnakan hidup kami, sempurnakan selalu bentuklah hati kami Tuhan, dalam segenap jalan untuk memuliakan nama-Mu.
jalanku, memuliakan. Angkat tinggi kedua tanganmu, nyatakan, ku mau sepertimu. Yes Lord, sempurnakan selalu hidup kami Tuhan, menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Bentuk hati kami Tuhan, sekali lagi dengan segenap hati, nyatakan ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan, memuliakan namamu. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah setiap kami. Dimanapun kami berada ada Yesus. Satu hal yang kami tahu pasti ketika kami berjumpa dengan Engkau, kami tidak akan pernah dikecewakan. Ini kami Bapa, kami datang di hadapan-Mu, kami siap dibentuk, kami siap diubah, kami siap hari lepas hari kami dibuat semakin serupa dengan Engkau. Berbicara kepada setiap kami, terobosi kami Tuhan, ubah apa yang perlu diubah. Kami percaya hidup kami bagaikan bejana di tangannya Tuhan. Engkau yang bertanggung jawab. Hidup kami pasti indah, hidup kami pasti dibuat oleh Tuhan hari lepas hari menjadi lebih baik. Even hari ini bukan hari yang mudah buat setiap kami, even hari ini bukan hari yang enak Tuhan buat setiap kami. Ajar kami melalui setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Ajar kami kuat di dalamnya, ajar kami untuk kami bisa keluar sebagai seorang pemenang. Kami tidak bisa berdiri kalau kami tidak berdiri bersama dengan Tuhan. Tuhan, pegang tangan kami, urapi kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini menyampaikan isi hati-Mu. Bicara buat setiap kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepakat satu hati sama-sama kita katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Jangan bosan-bosan sama kita ya Bapak Ibu Saudara ya. Dimanapun kau berada. Saya cuma mau simpel katakan Tuhan cinta sama Bapak Ibu Saudara. Lewati proses, lewati masalah, lewati pergumulan. Dia tidak pernah rancangkan yang buruk. Mungkin Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara. Saya beberapa waktu ini ketemu sama orang. Banyak orang yang hari ini lagi diproses sama Tuhan. Lewati COVID sudah selesai katanya mau resesi. Tidak tahu resesi benar apa enggak Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang saya tahu pasti. Hidup kita tidak ditentukan sama nilai mata uang. Hidup kita tidak ditentukan sama nilai dolar. Hidup kita tidak ditentukan sama resesi, tidak resesi. Hidup kita tidak ditentukan sama COVID. Tapi hidup kita ditentukan apa katanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang hidup kita diberkati, hidup kita pasti diberkati. Amin. Taruh hidupmu sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya melewati hidup saya, sometimes bukan hidup yang mudah. Tapi satu hal yang saya tahu pasti, di atas dasar apa saya taruh iman percaya saya. Dia tidak pernah akan kecewakan saya. Mungkin dia izinkan masalah terjadi. Tapi saya yakin, saya pasti keluar sebagai seorang pemenang. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, engkau juga pasti keluar sebagai seorang pemenang ya Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama di program ini kita lagi belajar hari ini Bapak Ibu Saudara tentang pribadi yang menarik di hadapan Tuhan. Jangan bosan ya Bapak Ibu Saudara, masih panjang ini Bapak Ibu Saudara ya kan. Masih banyak serinya ke depan. Saya tiap hari Bapak Ibu Saudara waktu saya renungkan firman Tuhan ini, wow Tuhan singkapkan sama saya banyak banget Bapak Ibu Saudara. Ceritanya singkat cuma berapa ayat Bapak Ibu Saudara, tapi waktu saya baca ulang-ulang, ada banyak hal yang Tuhan lagi pengen ajarkan. Saya percaya kalau Tuhan pengen ajarkan buat saya, Bapak Ibu Saudara, saya percaya dia juga lagi pengen ajarkan buat Bapak Ibu Saudara semua ya. Episode yang sebelumnya Bapak Ibu Saudara kita sudah belajar, sudah 2 kali kita belajar tentang pribadi yang berkenan, yang menarik di hadapan Tuhan ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita sudah belajar dari perwira di Kapernaum. Ceritanya kan simpel ya Bapak Ibu Saudara pasti masih ingat. Kalau yang baru pertama kali ngikutin acara ini, ada seriannya di bawah, tonton, ikuti. Ayo sama-sama belajar kita jadi hidup yang lebih baik lagi ya. Ada seriannya di bawah, Bapak Ibu Saudara boleh ikuti. Hari ini kita masuk
yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Ceritanya kan simpel, ada seorang perwira ya Bapak Ibu Saudara ya, dia punya anak buahnya sakit. Dia tahu ada Yesus, dia panggil Yesus, dia andalkan Yesus. Tuhan Yesus tolong sembuhkan anak buah saya ini. Ceritanya kan simpel ya Bapak Ibu Saudara, Yesus mau datang, perwira ini enggak mau, aku enggak layak. Waktu Yesus lihat perwira ini Bapak Ibu Saudara, Yesus bilang, iman sebesar ini enggak pernah aku jumpai. Yang kayak gini ini loh, aku enggak pernah lihat. Itu ada di ayat 10 ya, Bapak Ibu Saudara bisa baca nanti ya lengkapnya di Matius 8 ayat 5 sampai 13. Saya enggak bisa jabarkan kembali ulang, tapi hari ini satu poin yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Di episode yang sebelumnya kita sudah belajar tentang tidak merasa layak. Kita mau belajar jadi orang yang sadar diri. Tuhan aku pantas, Tuhan tolong. Loh kamu itu sudah apa? Kok kamu bilang pantas itu kamu itu sudah apa? Kan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah setelah kita belajar dari situ kita kan belajar Bapak Ibu Saudara bahwa tua-tua Yahudi itu bilang sama Tuhan Yesus di Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 4 sampai 5. Kita baca lagi ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita fokus di 2 ayat ini aja. Waktu saya baca 2 ayat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan bicara banyak. Saya mungkin beberapa episode ini akan ngulik di 2 ayat ini aja Bapak Ibu Saudara. Karena waktu saya renungkan, wow ada banyak rahasia yang bisa disingkapkan di sini Bapak Ibu Saudara. Lukas 7 ayat 4 sampai 5. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Ia layak engkau tolong. Siapa ia itu Bapak Ibu Saudara? Ya perwira ini Bapak Ibu Saudara. Ini berarti kalau di pengadilan Bapak Ibu Saudara, ini saksi Bapak Ibu Saudara, iya kan? Yang ngomong kan bukan perwiranya, yang ngomong kan tua-tua Yahudi. Ia layak engkau tolong. Kenapa ia layak engkau tolong? Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat. Jadi ceritanya tua-tua Yahudi ini datang ke Yesus, dia bilang, Tuhan tulungan orang ini. Dia layak engkau tolong. Walaupun di episode yang sebelumnya kita sudah belajar. Perwira ini mati-matian, kasih semua yang terbaik, tapi dia masih merasa aku ini tidak layak, aku ini bukan siapa-siapa. Kita sudah bahas itu ya, yang belum lihat di bawah videonya sudah ada. Hari ini kita belajar dari ayat ini lagi, apa sih yang bisa kita belajari Bapak Ibu Saudara? Kenapa perwira ini sampai jadi pribadi yang menarik di hadapan Tuhan? Saya lihat di sini Bapak Ibu Saudara, dari kesaksian ini, perwira ini punya pribadi yang suka berbuat baik, tapi tidak suka buat mengungkit-ungkit. Dia suka berbuat baik. Dia kurang baik apa Bapak Ibu Saudara? Dia mengasihi bangsa ini. Dia menanggung pembangunan rumah ibadat. Kurang apa Bapak Ibu Saudara? Tapi Yesus dengar cerita ini bukan dari perwira ini Bapak Ibu Saudara. Kita kan lihat ya Bapak Ibu Saudara. Yesus dengar cerita ini bukan dari si perwira. Dia tidak bilang, Tuhan tolong aku loh Tuhan. Aku sudah lakukan banyak buat Tuhan. Aku sudah nanggung pembangunan rumah ibadat ini. No, dia tidak bilang itu. Yesus dengar ini dari tua-tua Yahudi. Dia dengar bahwa orang ini loh yang nanggung pembangunan rumah ibadat, tapi orangnya tidak kakek ngomong Bapak Ibu Saudara, iya kan? Bahkan dia merasa aku ini tidak pantas. Yuk hari ini kita belajar. Satu pribadi yang buat Tuhan klik orang ini. Iman yang kayak gini nih yang gak pernah aku lihat. Iman yang sebesar ini. Tuhan bisa bilang yang kayak gini. Pribadi yang kayak gini nih aku tidak pernah jumpai. Itu apa? Suka berbuat baik. Tapi tidak suka ngungkit-ngungkit Bapak Ibu Saudara. Hari ini banyak saya jumpai Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang nolong hari ini banyak Bapak Ibu Saudara. Orang yang suka nolong, suka derma, suka bagi-bagi uang itu banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi ya banyak di YouTube ya banyak Bapak Ibu Saudara, iya kan? Kita lihat di mana-mana teman kita ya banyak Bapak Ibu Saudara. Ada yang bilang ini Bapak Ibu Saudara, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Iya kan? Tangan kiri aja loh jangan tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini banyak saya jumpai Bapak Ibu Saudara. Banyak orang memberi, jangankan tangan kiri Bapak Ibu Saudara, satu RT sudah tahu Bapak Ibu Saudara, iya kan? Loh enggak ada salahnya Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau bikin acara mau di video enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ini cuma masalah hati. Selama itu kalau andai kata orang bisa bilang buat laporan, buat ini ya oke, enggak ada masalah. Saya enggak anti sama yang gitu-gituan ya Bapak Ibu Saudara ya, tapi ini bicara masalah hati. Firman Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Yuk hari ini kalau engkau mau kasih sesuatu, tangan kanan kasih, tangan kiri aja jangan tahu Saudara. Yang konyol hari ini Bapak Saudara, saya punya teman saya ini konyol. Tangan kanan belum memberi, satu RT sudah tahu, ini belum ngasih loh Bapak Saudara, belum ngasih. Dia sudah cerita-cerita, nanti loh aku yang bakal nyumbang di sana itu aku. Padahal belum Bapak Ibu Saudara. Ya kan, hari ini firman Tuhan ajarkan setiap kita. Engkau kasih yang terbaik biar Tuhan yang tahu.
Kalau Tuhan yang tahu, wah itu Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau sudah dapat upah di dunia, wah ya sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau engkau tidak minta upah di dunia, Tuhan yang tahu apa sih yang Tuhan tidak kasih buat setiap kita. Apa sih perwira ini minta apa sama Tuhan? Aku mau datang, aku mau kasih. Aku mau kasih. Ini pribadi yang kayak gini tidak pernah aku jumpai. Sembuh. Engkau kembali, engkau sembuh. Anak buahmu pasti sembuh. Ini yang hebat Bapak Ibu Saudara, ini yang luar biasa. Hari ini sama-sama kita belajar ya Bapak Ibu Saudara ya. Sometimes kita suka nolong. Tapi seringkali kita pengen orang lain juga tahu kalau kita lagi nolong. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu Bapak Ibu Saudara. Hari ini Matius 6 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat ajarkan buat setiap kita. Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ini firman Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hari ini tidak cuma bicara masalah sedekah, kata sedekah di sini bisa banyak. Kalau engkau nolong orang, saya tolong ya sudah, lupakan Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya cuma mau simpel katakan, satu hal yang kita tolong orang, kita lupakan. 1000 hal kita lakukan tolong orang, kita lupakan. Tapi satu hal orang tolong kita, jangan pernah lupakan Bapak Ibu Saudara. Ya kan, hari ini sama-sama kita belajar. Jadi pribadi yang hari lepas hari mau dibentuk Tuhan jadi lebih baik. Kita tolong orang, apa yang kita bisa lakukan itu bukan karena saya hebat. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi aku. Amin. Perwira ini tidak kasih yang kecil loh Bapak Ibu Saudara. Dia tidak kasih hal yang kecil, dia nanggung pembangunan rumah ibadah. Tapi dia punya hati yang sudah ya sudah. Kalau aku sudah kasih, aku ikhlas. Hati yang kayak gini ini waktu Tuhan lihat, wow ini yang luar biasa. Apa sih yang Tuhan tidak kasih? Semuanya Tuhan kasih. Dia kasih yang terbaik. Amin. Satu kali saya punya seorang kenalan, Bapak Ibu Saudara, dia seorang pengusaha. Bukan pengusaha yang terlalu besar, yang terlalu sukses, no, enggak. Tapi saya lihat setiap kali saya bilang ada acara ini, mau baksos, mau ini, dia selalu bilang oke, aku kasih. Dan seringkali waktu dia kasih, dia enggak pernah mau namanya ditulis. Kasih aja nonim, cuma kamu aja yang tahu, kasih aja nonim. Berjalan sudah bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya lihat, dia enggak pernah kekurangan. Dia ups and down, kadang dia alami keterpurukan dalam usahanya. Dia banyak Bapak Ibu Saudara, kadang ya namanya orang usaha kan ada aja ya, namanya kecelakaan, namanya ini, namanya itu, dia harus keluarkan banyak uang. Tapi saya lihat orang ini tidak pernah kekurangan berkat. Sampai hari ini apa yang dia butuhkan Tuhan sediakan. Hari ini kalau engkau mau terima upahmu di dunia, it's finished. Tapi hari ini ketika engkau lakukan semua yang terbaik, engkau lakukan buat Tuhan, biar Tuhan yang tahu. Itu dahsyat Bapak Ibu Saudara. Hal yang ketiga yang kita pelajari dari pribadi dari perwira di Kapernaum ini. Dia suka berbuat baik, tapi dia tidak ungkit-ungkit lagi apa yang dia sudah lakukan. Ya, patri dalam hati setiap kita, taruh dalam hati setiap kita. Saya percaya firman ini memberkati setiap kita. Saya rindu Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, tetap kuat ya Bapak Ibu Saudara, tetap semangat. Hadapi setiap masalah yang ada, tetap jalan sama Tuhan. Kalau engkau rindu untuk didoakan, ada nomor di bawah ini yang Bapak Ibu Saudara boleh taruh WA di sana. Tim pendoa siap mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan satu hal yang saya tidak pernah bosan, saya selalu katakan, kami semua di tempat ini, kami rindu melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Kalau engkau tahu ada teman-temanmu yang lagi ada di masa-masa yang sulit, bantu share video ini, bantu sebarkan video ini. Kami berdoa saat teduh ini boleh menjadi kekuatan bagi siapapun yang membutuhkannya. Kami ada di Spasio Office Tower setiap hari Minggu. Spasio Office Tower lantai yang ke-6 setiap hari Minggu jam 10 pagi dan jam 4 sore. Kami rindu Bapak Ibu Saudara kita bisa bersekutu, memuji, menyembah Tuhan ya. Sama-sama kita mau meninggikan nama Tuhan. Saya rindu berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua. Kami percaya kehadiran Tuhan itu yang mengubahkan setiap kami. Hari ini paradigma kami dirubah Tuhan. Ketika kami mau memberi, kami memberi. Bukan karena apa, tapi karena kami mengasihi Tuhan. Lebih daripada semuanya itu karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi setiap kami. Kami percaya yang terbaik itu yang Tuhan berikan buat setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat
Hamba-Mu percaya mereka saat ini juga sudah menerima kesembuhan, sudah menerima mujizat, sudah menemukan jalan keluar yang datangnya daripada Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu Bapak Ibu Saudara, saya rindu melepaskan doa berkat buat Bapak Ibu Saudara semua. Terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati hidupmu. Di seluruh aspek kehidupanmu percaya, tidak pernah Tuhan tidak berkati engkau. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, tetap semangat ya. Jalani hidup ke depan. Kita ketemu lagi di episode yang berikutnya. See you and God bless you.